wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Shadaqallahu maulana al-azim. Para hadirin santriwan santriwati yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Awal kata permulaan kalam, tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan kata puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmatnya semuanya kepada kita, sehingga santriwan maupun santriwati yang dari tertidur lagi kita jago pergi ke surau untuk mengerjakan sembahyang subuh berjamaah. Ada kata guru-guru dalam pantun simpanglah ampe sukoma nanti, padang tujuan mako pinaga, ubek laki penyakit pai dan sampai lupa di tukang tawa. Seandainya kita sakit pai, kita ke rumah sampai tukang tawa tersebut. Lah cegawa basobowa di jalan samoinyo data sapu je dong. Ayo. Dalam firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Barang siapa yang menghitung nikmatku, kata Allah, niscaya ia tidak akan bisa. Sebab kenapa? Selagi malaikat yang selalu bertasbih kepada Allah, yang selalu memuji Allah, yang selalu di sisi Allah Subhanahu wa taala, malaikat dapat menghitung berapa banyaknya rintik hujan yang turun ke bumi. Tetapi malaikat tidak dapat yang menghitung yang mana nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyaklah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai hamba Allah, sebagai hamba yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sewajibnya atau sepatutnya kita melepaskan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia yang bergelarkan Al-Amin, yang bertitilkan Habibullah, Farid Panji kota Mekah wal Madinah, intan berdiam di dalam surga, yakninya Al-Habib Al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billadzi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian yang terhormat awiyang yang sempat hadir pada subuh hari ini, kemudian yang saya hormati para guru-guru, ustaz ungku maupun ustazah, dan yang kami hormati kakak-kakak pembina serta kawan-kawan santriwan dan santriwati yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pun aku sampaikan pada subuh yang berbahagia ini dalam firman Allah yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, rasulun mubasyirina wa mundzirina li'alla yakuna lin-nasi hujjatan ba'da rasul. Jutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kabar gembira dan kabar petakut. Apa deh? Kabar gembira je, kabar petakut je. Apa yang diberikan kabar gembira dari Rasulullah, yaitunya wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihati anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar.
yaitu bagi orang-orang yang beramal soleh, yang selalu mematuhi perintah Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengasih atau memberikan kepada beliau yaitunya surga. Yang mana di bawah surga tersebut ada 4 air yang berlancar pada bawahnya itu surga. Leya ma tu. Kan lambu ini. Leya ma tu surga. Ya perbanyaklah amalan soleh. Dan apa yang diberikan kabar fatakwi oleh Rasulullah yaitunya dalam firman Allah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim. Sesungguhnya orang kafir itu apabila dia telah diberi kabar fatakwi, ini tidak jalan-jalan. Sekali lagi diberikan kabar fatakwi, nyawa tidak akan beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencap hati seseorang dan pendengaran seseorang dan penglihatan seseorang. Apabila hati, pendengaran atau mata seseorang telah ditutup Allah, niscaya kita melihat keadaan baik, kita mendengar keadaan baik, pasti diri kita akan menolak atau tidak mau memasukkan kata-kata yang baik itu. Seandainya hati kita telah dicap oleh Allah, seandainya hati kita telah dicap oleh Allah, nak dapat diri kita mamangada. Tanganan kue kok nak dapat mamangal dulu. Ya bang. Tuannya segala diri yaitunya di hati. Apabila hati kita tidak mau mengerjakan yang baik, niscaya badan-badan kaki kita, tangan-tangan kita, kepala kita tidak akan bergerak ke surau. Itu seandainya hati kita dah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seandainya tidak diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah, apa jadinya umat muslim pada hari ini? Pasti banyak yang tidak tahu dengan halal, mana haram, pasti. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diutus oleh Allah, pasti kita banyak yang tidak mengenal yang namanya halal dan haram, yang mana yang baik dan mana yang buruk. Selagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diutus oleh Allah, manusia kini lah campur je halal je haram deh. Yang lah campur je baik je buruk deh. Itu adalah terutusnya Rasulullah. Apalagi alam, coba bayangkan hadirin. Dalam sabda Nabi menjelaskan, man shalla alayya fi kullil jum'ah arba'ina marratan ma'allahu dhunubahu kullaha. Apa kata Nabi di hadis tersebut? Man shalla alayya, barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, barang siapa yang bersalawat kepada Nabi pada hari Jumat sebanyak 40 kali, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosanya semuanya. Apa kini kau? Hari Jumat. Perbanyaklah bersalawat pada hari Jumat. Seandainya kita bersalawat pada hari Jumat, insyaallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung mendengar salawat kita. Contoh rangga fakat ya bersalawat pada pagi kau, pada subuh yang berbahagia ini. Tidak bukan Allah Subhanahu wa taala yang melalui perantara salawat pakai tersebut, melainkan langsung Nabi mendengar salawat tersebut. Maka perbanyaklah kita bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Baik, kesimpulan yang dapat aku ambil yaitu perbanyaklah kita bersalawat kepada Nabi, apalagi kita pada hari Jumat itu, yang mana Nabi yang dapat memberi syafaat pada hari kiamat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.